Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Al-Quran yang saya cintai, bertemu kembali dengan saya, Daman Huri Cinta Al-Quran. Kali ini kita belajar bersama-sama tentang menyempurnakan wudhu. Kenapa kita harus menyempurnakan wudhu? Karena sempurnanya sholat yang kita kerjakan, maka itu dari sempurnanya wudhu kita. Nah, kalau wudhu kita tidak sempurna, tidak basah semua di tempat yang harus kita berwudhu, maka sholat kita juga tidak akan sah atau tidak sempurna. Mari kita mulai belajar bersama-sama tentang menyempurnakan wudhu. Langkah pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membasuh tangan kanan kita dari ujung sampai pergelangan tangan sampai 3 kali. Kita bantu dengan tangan kiri kita untuk membasuh di sela-sela jari kita biar semuanya basah. Nah, setelah itu kita membasuh tangan kiri kita, ya, dibantu dengan tangan kanan kita sampai 3 kali juga. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita berkumur 3 kali. Kenapa kita harus berkumur? Pertama, tujuannya apabila ada bekas makanan yang ada di mulut kita atau di sela-sela gigi kita akan terbuang dari kita untuk berkumur. Nah, maka dengan berkumur inilah kita membersihkan segala apa yang ada di dalam mulut kita. Nah, setelah itu kita mencuci hidung kita 3 kali. Kenapa kita harus mencuci hidung 3 kali? Karena ketika kita berwuduk di muka nanti, dalam lubang hidung tidak akan kena wuduk. Maka kita cuci, mungkin ada kotoran dan bekas-bekas apa yang ada di dalam hidung kita. Nah, setelah itu baru kita membaca doa. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah itu baru kita mulai siap berwudu. Nah, berwudu pertama kita akan membasuh muka kita. Tempat berwuduk di muka kita, dari pinggir rambut di kepala kita sampai di bawah dagu dan sampai di pinggir telinga kita kiri dan kanan. Maka sampai 3 kali kita membasuh, tujuannya itu kalau 1 kali belum tentu basah semua. Maka kita basah semuanya itu sampai di pinggir telinga kita, sampai di bawah dagu kita. Kalau kita perempuan, kita akan angkat hijab kita dan kita basahkan di pinggir itu tadi. Kita laki-laki kopiah juga akan kita lepas karena jangan sampai tidak sempurna wudhu di muka kita. Nah, setelah itu kita membasuh tangan dari ujung sampai siku. Nah, dari ujung sampai siku berarti semuanya harus basah. Sampai di siku, di belakang siku kita bantu dengan tangan kiri kita apabila kita berwudhu di tangan kanan. Nah, jadi semuanya harus basah sampai di belakang siku. Jangan sampai siku kita tidak basah, tidak akan sempurna sholat kita kalau di belakang siku kita ini tidak basah. Setelah itu baru tangan kiri dari ujung sampai ke siku juga. Kita bantu dengan tangan kanan kita untuk membantu tangan kiri kita. Semuanya harus basah sampai di belakang siku kita sini. Sampai 3 kali berturut-turut, insya Allah sempurnalah wudhu tangan kita karena dibantu dengan tangan kiri dan kanan. Nah, setelah itu kita membasuh rambut kepala. Rambut kepala ini bukan hanya di kening, sampai atas sedikit kita lewatkan sampai ke atas sedikit sampai ke atas, ya, sampai ke atas sampai 3 kali. Nah, tujuannya sampai 3 kali juga biar pori-pori kepala di atas kita juga ikut terkena wudhu dan dia harus basah. Nah, berikutnya kita mencuci telinga kita sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita membantu dengan jari telunjuk kita masukkan ke dalam lubang telinga kita. Terus ujung ini kita masukkan ke dalam yang ada di atas telinga kita ini, ada rongga-rongga di sini, kita basah dengan ujung telunjuk kita. Nah, setelah itu kita genggam telinga kita ini, ya. Kita genggam telinga kita ini, kita tarik ke belakang dan tarik ke depan dan tarik ke belakang kembali. Sampai 3 kali berturut-turut, kembali telinga yang kiri, hal seperti itu juga yang kita lakukan. Telunjuk tangan kita masuk dalam lubang telinga, terus basahkan semua dengan air dari telunjuk kita ini di atas, di bawah telinga kita yang di sini. Nah, setelah itu nanti genggam telinga kita, putarkan ke depan dan putarkan ke belakang sambil digenggam. Insya Allah sempurnalah wudhu di telinga kita. Maka selanjutnya kita harus berwudhu di kaki. Kaki dari ujung sampai ke mata kaki.
Dari ujung sampai mata kaki berarti tumit kita itu di bawah mata kaki. Berarti tumit kita harus basah. Sebagian kita kadang-kadang orang itu mau cepat, ya cukup nyiram dari depan, tapi belakang tumit tidak basah. Itu tidak sempurna wudhu kita di tempatnya yang harus kita basahi di kaki kita. Maka tidak sempurnanya di kaki kita untuk berwudhu tadi, maka tidak sempurna sholat kita. Maka dengan itu, mari kita sempurnakan wudhu kita, kita siram kaki kita bantu dengan tangan kita untuk membasuh semua kaki di bawah mata kaki kita, sampai ke mata kaki kita semua harus basah. Begitu halnya dengan kaki kiri, kita bantu juga dengan tangan kanan dan tangan kiri kita membasuh. Ya, membasuh sampai semuanya basah. Sampai mata kaki kita, tumit kita yakin itu harus basah. Setelah kita yakin itu semuanya basah dengan wudhu kita, maka sempurnanya lah wudhu kita. Nah, setelah kita berwudhu, maka kita berdoa. Apa doa kita setelah berwudhu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Nah, setelah itulah selesailah berwudu. Maka satu yang harus kita pikirkan, sempurnakan wudu kita, muka kita, tangan sampai siku, telinga kita, kepala kita, kaki kita, semuanya kita yakin harus sempurna. Setelah sempurna wudu kita, maka kita sholatnya akan sempurna insya Allah. Nah, terima kasih para pencinta Al-Quran yang saya cintai. Nah, kali ini kita dapat belajar bersama tentang menyempurnakan wudhu. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas belajar bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.